Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan uji komprehensif PPG tahun 2021, di mana uji komprehensif ini adalah sebagai satu syarat PPL. Di sini juga akan dilengkapi kisi-kisi pada ujian tersebut. Ya, kita lanjut. Uji komprehensif adalah penilaian yang dilakukan secara menyeluruh tentang teori pedagogik dan pengetahuan bidang studi setiap mahasiswa, yang bersumber dari perangkat pembelajaran yang dihasilkan mahasiswa. Jadi, menilai mahasiswa dalam rangka mengukur kesiapan dan kecukupan kompetensi mahasiswa sebelum mengikuti praktek pembelajaran lapangan atau PPL, di mana mahasiswa memilih satu dari 3 dokumen perangkat pembelajaran yang telah dibuat, diupload, dan dipelajari. Uji komprehensif ini akan diikuti oleh setiap mahasiswa, di mana setiap mahasiswa dilakukan pertanyaan kurang lebih selama 1 jam pelajaran atau kurang lebih 50 menit, di mana uji komprehensif ini akan diuji oleh 2 dosen prodi PPG yang keahliannya sesuai. Dalam teknisnya adalah 1 kelas dibagi 3 kelompok ujian atau pelaksanaan selama 3 hari. Uji komprehensif sebagai portal untuk mengikuti PPL dengan minimal 70. Jadi ketika uji komprehensif ini, nilai yang dihasilkan oleh setiap siswa minimal adalah 70. Materi ujian cakupan. Materi apa aja sih yang akan diujikan ketika uji komprehensif? Yang pertama adalah materi bidang studi esensial. Yang kedua, materi bidang studi lanjut advanced material. Yang ketiga, materi yang mendukung HOTS. Yang keempat, materi pedagogik. Dan yang kelima, mengintegrasikan antara teknologi informasi dan komunikasi, materi bidang studi dan pedagogik atau disebut dengan TIPAK atau TPAJK, yang tercakup dalam 2 set dokumen perangkat pembelajaran, di mana kelima materi tersebut adalah tertuang dalam dokumen perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Kisi-kisi pada uji komprehensif kali ini adalah, yang pertama adalah mampu menyampaikan ide, gagasan, jawaban terhadap pertanyaan penguji secara lisan atau tulisan dengan jelas, tegas, dan meyakinkan. Pada capaian 1 ini bobot nilainya adalah 10%. Capaian yang kedua adalah mampu menjelaskan indikator capaian di RPP dalam rangka mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Pada capaian kedua ini nilainya berbobot 10%. Capaian yang ketiga adalah mampu menjelaskan materi ajar di RPP termasuk advance material secara bermakna. Yang kedua, mampu menyelesaikan masalah terkait dengan pengembangan materi ajar. Capaian yang ketiga ini adalah berbobot 20%. Capaian yang keempat, yang pertama adalah mampu menjelaskan teori belajar dan pembelajaran yang melandasi rancangan perangkat pembelajaran. Yang kedua, mampu menjelaskan RPP berdasarkan keterpaduan pengetahuan materi ajar, pedagogik, dan teknologi atau TPAJK yang berbobot 20%. Capaian kelima, mampu menerapkan cuplikan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan komunikatif dari salah satu RPP dengan memanfaatkan teknologi. Pada capaian ini adalah berbobot 20%. Capaian yang keenam adalah mampu menjelaskan rancangan instrumen penilaian di RPP mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, berbobot 10%. Dan yang terakhir adalah capaian yang ketujuh, memiliki rancangan refleksi diri dalam pembelajaran
Yang kedua, mampu memanfaatkan hasil penelitian atau informasi baru dalam menyusun RPP yang bernilai berbobot 10%. Dari kisi-kisi tersebut, saya akan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang dosen akan sampaikan kepada mahasiswanya. Ini adalah pengalaman-pengalaman pertanyaan atau pertanyaan yang biasa dilakukan atau saya bertanya kepada PPG tahun yang kemarin ya. Seperti apakah sih pertanyaannya itu? Nah, ya, ini adalah contoh-contoh uji komprehensif capaian pertama. Bapak Ibu bisa baca ya. Pertama, bagaimana kabar saudara? Apakah hari ini saudara siap untuk mengikuti uji komprehensif? Yang kedua, persiapan apa saja yang sudah saudara lakukan untuk menghadapi uji komprehensif? Capaian kedua, contoh capaian kedua adalah 1. Menjelaskan klasifikasi kognitif menurut Bloom dan Anderson terkait dengan representasi kemampuan berpikir Hodge. Yang kedua, kata kerja operasional apakah yang biasa digunakan untuk mempresentasikan kemampuan berpikir Hodge. Yang ketiga, bagaimana cara mengembangkan RPP yang berorientasi pada Hodge dan aspek penyusunan indikator. 4. Apakah pemberdayaan kemampuan berpikir Hodge hanya terjadi pada bagian evaluasi saja? Yang kelima, bagaimana cara mengembangkan RPP yang berorientasi pada Hodge dari aspek penyusun, proses atau langkah. Kemungkinan pertanyaan yang keenam adalah apakah RPP saudara sudah berorientasi untuk memberdayakan kemampuan berpikir Hodge terhadap diterapkan. Capaian yang ketiga adalah kemungkinan ada 7 pertanyaan. Di antaranya adalah bagaimana cara mengembangkan materi ajar dari dokumen kurikulum. Yang kedua, bagaimana cara mengerjakan materi yang berkategori sebagai A. Fakta, B. Konsep, C. Prosedur. Yang ketiga adalah materi ajar memiliki 2 kategori, yaitu normal, umum, dan advance. Untuk siapa materi advance itu disusun, mengapa demikian? Ya, mungkin pertanyaan yang keempat adalah bagaimanakah saudara menguraikan materi advance materi pada RPP yang sesuai saudara kembangkan. Yang kelima, dari 4 unsur keterampilan ABA 21, kritikal, kreatif, kolaboratif, unsur manakah yang menunjang untuk diterapkan dalam pembelajaran? Apakah alasannya? Bagaimanakah langkah-langkah pembelajarannya? Yang keenam, berikan contoh bahwa suatu pembelajaran telah memberdayakan kemampuan berpikir kreatif. Yang ketujuh, berikan contoh bahwa suatu pembelajaran telah memberdayakan kemampuan kolaboratif. Itu contoh-contoh soal yang kemungkinan soal pada capaian ketiga. Pada capaian keempat, kemungkinan yang pertama adalah salah satu teori belajar adalah konstruktivisme. Bagaimana teori ini terdapat dalam proses pembelajaran? Model pembelajaran mana yang cocok dengan teori konstruktivisme ini? Langkah-langkah dari mana model tersebut seperti apa? Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan TPACK dan sebagai implementasinya dalam penyusunan RPP. Yang ketiga, apakah penerapan TPACK hanya pada penggunaan internet dan pembelajaran saja? Yang keempat, bagaimana cara mengembangkan RPP yang menerapkan TPACK dari aspek penyusunan materi dan langkah-langkah pembelajaran. Capaian kelima, harap disiapkan dan ditayangkan video pembelajaran saudara atau produk dari peer teaching berdurasi 6-10 menit menunjukkan praktek pembelajaran inovatif, kreatif, dan siswa aktif. Capaian keenam, kemungkinan ada 7 pertanyaan. Ini mungkin salah satunya akan ditanyakan. Yang pertama adalah bagaimana saudara merancang instrumen dan menerapkan evaluasi autentik pada RPP dan pembelajaran. 2. Aspek evaluasi apa saja yang akan saudara lakukan pada pembelajaran di RPP. Ketiga, bagaimana melakukan evaluasi dan menyiapkan instrumen pada aspek kemampuan berpikir kritis siswa.
Yang keempat, bagaimana melakukan evaluasi dan menyiapkan instrumen pada aspek kemampuan berpikir kreatif siswa. Yang kelima, bagaimana melakukan evaluasi dan menyiapkan instrumen pada aspek kemampuan berpikir kolaboratif siswa. Yang keenam, bagaimana melakukan evaluasi dan menyiapkan instrumen pada aspek kemampuan berpikir komunikatif siswa. Yang ketujuh, bagaimana melakukan evaluasi dan menyiapkan instrumen pada aspek sikap ilmiah siswa. Capaian ketujuh, nah mungkin ya ini pertanyaannya. Yang pertama, mengapa seorang guru profesional diminta sebagai guru yang reflektif? Apa maksud guru reflektif dalam pembelajaran? Bagaimana saudara melakukan refleksi atas proses dan hasil pembelajaran yang akan saudara lakukan? 4. Apakah saudara mempertimbangkan hasil penelitian atau informasi baru dalam menyusun RPP, utamanya dengan cara diajarkan? Tunjukkan contohnya di RPP yang saudara siapkan. Yang kelima adalah mengapa hasil penelitian atau informasi baru perlu dipertimbangkan dalam menyusun RPP dan dalam pelaksanaan pembelajaran. Mungkin itu adalah contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan pada uji komprehensif pada tahun ini yang mungkin bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.